Di tengah hutan pinus yang sunyi, di antara gemerisik daun dan aroma tanah basah, hiduplah atau lebih tepatnya, berhantulah sesosok kuntilanak yang sangat tidak konvensional. Namanya Intan. Bukan Intan yang suka tertawa cekikikan di balik pohon pisang, atau Intan yang suka menampakkan diri tiba-tiba di jendela kamar mandi. Intan ini dia lebih suka rebahan di dahan pohon beringin tua dengan rambut panjang tergerai acak-acakan dan sesekali menghela nafas panjang yang terdengar seperti desahan frustrasi. "Gebut banget anjir," desisnya suatu malam, suaranya melengking tipis seperti kuku yang menggores papan tulis, namun dengan nada bosan yang sangat manusiawi. "Dulu pas hidup nganggur, sekarang udah mati pun nganggur juga. Kan kesel." Intan adalah anomali di dunia perhantuan. Kuntilanak lain sibuk menakut-nakuti manusia, mengejar tukang ojek, atau sekedar membuat bulu kudut berdiri. Intan, dia sibuk memikirkan menu makan malam, kalau saja dia masih punya lambung. Atau meratapi nasib kenapa sinyal gaib di hutan ini jelek sekali untuk streaming drama Korea. Dia adalah kuntilanak generasi rebahan, korban dari sebuah sistem yang bahkan setelah kematian pun tak memberinya kesempatan untuk berkarya. Masa hidup Intan sebagai manusia adalah sebuah komedi absurd yang tak pernah usai. Sejak lulus kuliah dengan predikat lulus tepat waktu, tapi tanpa prospek, Intan sudah akrab dengan status pengangguran. Gelar sarjana manajemennya seolah hanya pajangan di dinding kamar kosnya sempit. Dia rajin melamar pekerjaan, dari marketing properti sampai konten kreator untuk toko online yang menjual kerupuk pedas. CV-nya sudah lebih tebek dari skripsi. Tapi balasan yang datang selalu sama. "Terima kasih atas partisipasinya. Anda belum beruntung." Hari-hari Intan diisi dengan ritual sakral para pengangguran. Bangun siang, scroll media sosial mencari lowongan kerja, sambil sesekali stalking teman-teman yang sudah sukses. Lalu mengeluh tentang harga mie instan yang semakin mahal. Ibunya sering menelpon menanyakan kapan dia akan mapan. Intan hanya bisa menjawab dengan tawa hambar dan janji-janji kosong. "Doakan saja Bu, ini lagi proses." Padahal yang sedang proses adalah proses dia menamatkan serial baru di Netflix. Pernah suatu kali, Intan mengikuti job fair akbar yang diadakan di sebuah gedung pameran. Dia berdandan rapi, memakai kemeja putih licin dan rok hitam yang sudah lama tak tersentuh. Dengan semangat membara, dia mengantri berjam-jam di stand perusahaan multinasional impiannya. Ketika gilirannya, pewawancara hanya melirik CV-nya sekilas, lalu berkata, "Maaf, kami mencari yang berpengalaman minimal 5 tahun. Intan yang baru lulus 2 tahun hanya bisa tersenyum kecut. Dia pulang dengan langkah gontai, melewati kerumunan orang yang juga berwajah lesu, dan langsung memeluk guling sambil meratapi nasib. Hidup Intan memang penuh ironi. Dia punya banyak ide kreatif, tapi tak ada wadah. Dia punya semangat, tapi tak ada kesempatan. Dia bahkan pernah mencoba berjualan online keripik singkong pedas, tapi modalnya habis untuk membeli kuota internet dan endorsement ke influencer yang ternyata pengikutnya cuma akun-akun bot. Intan adalah potret sempurna generasi yang terjebak dalam lingkaran setan ekspektasi tinggi dan realita yang kejam. Kematian Intan pun tak kalah absurdnya. Suatu siang, setelah berbulan-bulan tanpa panggilan kerja, Intan menerima email. Bukan email penolakan, bukan pula email phishing. Ini adalah email undangan wawancara kerja dari perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce fashion, posisi social media spesialis. Jantung Intan berdegup kencang. Ini dia kesempatan emasnya. Saking senangnya, Intan langsung melompat dari kasur, berniat mengambil handuk untuk mandi dan bersiap-siap. Namun karena terlalu bersemangat dan kurang tidur akibat begadang stalking lowongan kerja semalaman, kakinya tersandung tumpukan majalah bekas yang belum sempat dia jual kiloan. Dia terjatuh, kepalanya membentur sudut meja belajar yang tumpul, dan gelap. Yah, Intan meninggal dunia. Bukan karena penyakit aneh,
Bukan karena kecelakaan tragis, melainkan karena terlalu excited mendapatkan panggilan wawancara kerja setelah sekian lama menganggur. Di rumah sakit, dokter hanya bisa geleng-geleng kepala melihat rekam medisnya. Pasien meninggal karena euforia berlebihan yang mengakibatkan cedera kepala fatal. Begitu kira-kira bunyi diagnosisnya. Kematian yang sangat intan sekali. Setelah kematiannya, Intan tidak langsung menjadi kuntilanak seram yang siap meneror. Dia bangun di alam baka dengan perasaan bingung dan sedikit kesal. Lah, kok udah di sini aja? Wawancaranya gimana? Gumamnya, masih memikirkan pekerjaan. Dia melihat tubuhnya yang melayang, gaun putih panjang yang entah dari mana asalnya, dan rambutnya yang tiba-tiba jadi panjang acak-acakan. Oh, jadi ini rasanya jadi hantu, pikirnya. Lumayan juga, gak perlu bayar kos, gak perlu mikirin listrik, apalagi kuota. Tapi gabutnya ini loh. Sejak saat itu, Intan resmi menjadi kuntilanak nganggur. Dia tidak punya tujuan. Kuntilanak lain punya agenda, balas dendam, mencari arwah penasaran, atau sekedar menampakkan diri untuk iseng. Intan, dia cuma ingin rebahan. Pohon beringin tua di pinggir hutan adalah kantor barunya. Dia sering bersandar di dahan, menatap kosong ke arah perkampungan di bawah, sesekali mengeluh. Aduh, itu ibu-ibu komplek lagi gosip apa ya? Penasaran deh. Coba kalau ada wifi di sini, bisa ikut nimbrung. Pernah suatu kali, ada sekelompok mahasiswa pecinta alam yang camping tak jauh dari pohon beringinnya. Intan yang merasa kesepian, mencoba menampakkan diri. Dia melayang perlahan, rambutnya berkibar, dan dia mencoba mengeluarkan suara cekikikan khas kuntilanak. Tapi yang keluar justru suara batuk-batuk kecil. Aduh, tenggorokan kering, keluhnya. Para mahasiswa yang melihatnya justru mengira itu adalah efek halusinasi karena terlalu banyak minum kopi instan. Wah, keren ini efeknya, kayak kuntilanak beneran, seru salah satu dari mereka sambil memotret Intan yang melayang dengan flash kamera. Intan hanya bisa mendesah pasrah. Bahkan menakut-nakuti pun dia gagal. Hidup sebagai kuntilanak pun tak luput dari drama. Suatu malam, dia bertemu dengan sesosok pocong bernama Johnny. Johnny adalah pocong influencer yang sibuk membuat konten horor di TikTok. Kuntilanak, kok rebahan mulu? Gak mau bikin konten bareng gue? Ajaknya dengan suara serak. Intan melirik Johnny malas. Konten apaan? Konten rebahan palingan? Males nanti engagementnya jelek. Lagian lu kan udah punya niche sendiri, John. Gue mah apa tuh, cuma hantu gabut. Johnny hanya bisa geleng-geleng kepala. Lu nih aneh bangetan, hantuku gak ada ambisinya. Ambisi? Dulu pas hidup gue punya ambisi, John. Ambisi pengen kerja, ambisi pengen mapan. Tapi apa? Cuma jadi korban ghosting HRD. Sekarang udah mati, ambisi gue cuma satu, pengen rebahan sampai kiamat, jawab Intan datar. Meskipun gabut, kehadiran Intan kadang justru membantu. Pernah ada sepasang kekasih yang pacaran di bawah pohon beringinnya. Niatnya mau berbuat mesum. Intan yang sedang asik rebahan merasa terganggu dengan suara bisikan-bisikan mesra mereka. Dengan malas, dia menjatuhkan ranting kering tepat di kepala si cowok. Pasangan itu kaget, mengira ada hantu. Mereka langsung lari terbirit-birit. Intan hanya tersenyum tipis. Ganggu aja. Untung gue lagi ngamut nakut-nakutin. Kisah Intan si kuntilanak nganggur adalah cerminan ironi yang seringkali luput dari perhatian kita. Bahwa bahkan di alam baka sekalipun, beban eksistensi dan tekanan untuk berkarya masih bisa menghantui. Intan mungkin terlihat kocak dengan segala kegabutannya. Namun di balik itu terselip kritik tajam terhadap masyarakat yang seolah menuntut setiap individu untuk selalu produktif. Bahkan ketika kesempatan itu sendiri langka dan sulit digapai. Mungkin Intan adalah representasi dari kita semua yang pernah merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian di mana impian dan realitas seringkali berbenturan tanpa ampun. Kematiannya yang absurd dan kehidupannya sebagai hantu yang tetap gabut adalah pengingat bahwa terkadang yang paling menakutkan bukanlah sosok serem di balik pohon, melainkan ketidakpastian masa depan dan tuntutan tak berujung dari dunia yang serba cepat.
Jadi, kalau suatu hari Anda melihat kuntilanak rebahan di pohon sambil mengeluh, jangan kaget. Mungkin itu Intan sedang merenungi nasibnya yang tak kunjung dapat panggilan kerja bahkan setelah mati.